Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan tentang laporan akhir mekatronika. Berikut adalah anggota kelompok kami. Yang pertama yaitu Muhammad Kamaluddin dengan NIM 042109 dan saya Muhammad Abdul Haris dengan NIM 042109 dan rekan saya Muhammad Alan Fauzi 04211100. Berikut adalah rancangan awal dari Land Follower Digital Robot kami. Berikut adalah rancangan dari gambar tekniknya yang rancangan awal desainnya. Di sini mempunyai 12 part seperti di gambar tersebut dan di sini juga ada bill of materialnya. Berikut adalah rangkaian kelistrikannya. Eh, ini di rangkaian listrik ini menggunakan Arduino Uno, tetapi pada kenyataannya kita menggunakan Arduino Nano dikarenakan di Tinkercad tidak terdapat modul Arduino Nano. Makanya saya menggunakan di rangkaian tersebut menggunakan Arduino Uno. Dan ini adalah rangkaian sensor yang saya lingkari besar ini. Dan saya menggunakan baterai 6 volt di sini. Tapi pada kenyataannya saya menggunakan baterai dua lithium seri sekitar 7,4 volt. Dan ini adalah driver saya. Driver saya menggunakan driver L293D. Dan ini adalah motornya yang menggerakkan dua motor. Berikut adalah hasil akhir dari robot. Nah, ini tampak atas. Ini menggunakan breadboard rangkaiannya dan disambung menggunakan kabel. Terus ini ada Arduino Nano dan L293D di bawah sini. Kemudian kita sambungkan kabel-kabel dan ini terdapat sensor modul modul sensor fotoresistor FDR dan ini ada caster ball wheel. Dan ini tampak depan, sangat tampak sensornya seperti ini. Dan ini eh, tampak belakang. Ini ada baterai holder dan baterainya 2 kali lithium di 16050. Berikut adalah bagian-bagiannya. Ini ada modul sensor LDR, kemudian ada baut dan nut M3, kemudian ini ada frame, kemudian ada caster ball wheel, dan ada baterai dan holder, ada wheel, terus ada ini kontrol digital yang terdiri dari Arduino dan L293D, terus ada stand of M3, terus ada motor holder dan DC motor gearbox. Oke, selanjutnya yaitu pengkodingan yang kita gunakan pada Arduino nya. Lanjut. Oke, untuk kodenya seperti ini, di mana nanti di awalnya itu kita mendeklarasikan pin-pin yang akan kita gunakan. Untuk yang enable ini gunanya untuk mengatur kecepatan motornya, di mana ada kode di mana in speed sama dengan 200, yang artinya speed nanti diatur di angka range 200. Kemudian untuk yang sebelah kanannya ini yaitu untuk mengatur threshold, yang dimana untuk saat ini untuk ini kita gunakan threshold untuk yang roda L 600 dan roda R-nya 600. Next. Oke, selanjutnya di sini kita memperlihatkan video percobaan dari motor kita, robotik kita. Mungkin bisa dibesarkan, Riz. Oke, di sini robot kita akan melintasi lab, di mana setiap satu labnya itu kira-kira kurang lebih di angka 15 detik. Coba kita lihat di sini, 15,52. Lalu di percobaan kedua, ketiga, dan keempat, kelima, hasilnya kurang lebih mirip. Yang kedua yaitu 15,29. Lalu yang ketiga 15,44 detik. Dan yang keempat 15,10 detik. Dan ini percobaan yang terakhir. Yang kelima
yaitu 15,59 detik. Dan untuk totalnya yaitu 1 menit 16 detik. Next, guys. Oke. Kemudian selanjutnya yaitu ada analisa. Next. Nah, berikut adalah tabel dari analisa percobaan yang kita lakukan pada lab kemarin, yaitu di putaran pertama terdapat waktu yang dihabiskan yaitu 15,52, kemudian putaran kedua 15,29, putaran ketiga adalah 15,44, putaran keempat yaitu adalah 15,10, putaran kelima yaitu 15,59. Nah, total dari 5 putaran tersebut menghabiskan waktu 1 menit 16 detik,94. Kemudian selanjutnya ada analisis dari percobaan yang kita lakukan kemarin. Yang pertama yaitu dari kinerja sensor LDR-nya. Sensor sendiri digunakan pada robot berfungsi dengan baik sehingga dapat mendeteksi perubahan intensitas cahaya. Nah, sensor ini dapat membedakan garis dan permukaan sekitarnya dengan cukup akurat. Namun kinerja sensor ini dapat dipengaruhi oleh kondisi pencahayaan di lingkungan juga. Nah, dalam pengujian di lingkungan dengan pencahayaan konsisten, sensor tersebut juga mampu memberikan respon yang cepat dan stabil, memastikan robot tetap berada di jalurnya. Kemudian yang kedua yaitu adalah efektivitas dari Arduino yang kita pakai sendiri. Nah, kita pakai dari Arduino Nano. Nah, Arduino Nano ini ukurannya yang sangat kecil dan ringan dijadikan pilihan ideal untuk desain yang kompak, sehingga selama pengujian Arduino tersebut mampu memproses data dari sensor dan mengirimkan sinyal tersebut ke motor driver L293D yang kita rakit dengan respon yang cepat dan akurat. Kemudian selanjutnya yaitu ada kinerja motor dan driver dari L293D. Motor DC yang kita gunakan pada line follower ini memberikan torsi dan kecepatan yang cukup untuk manuver yang halus dan presisi. Kemudian untuk drivernya yang kita gunakan mampu mengendalikan dua motor secara bersamaan dengan efisiensi yang baik. Driver ini dapat mudah diintegrasikan dengan Arduino Nano dan selama pengujian L293D menunjukkan kemampuan yang handal dalam melakukan percobaan dalam kecepatan dan arah motornya. Kemudian yang terakhir yaitu adalah hasil pengujian pada lintasan. Robot tersebut diuji pada lintasan yang telah ditentukan dengan cara mengukur dari waktu tempuhnya. Dari 5 kali percobaan tersebut, robot menyelesaikan setiap lap rata-rata 15 detik, sehingga dalam 5 kali percobaan putaran tersebut menghabiskan waktu sebanyak 1 menit 16 detik untuk 5 lapnya. Hal ini menunjukkan konsistensi setiap robot dalam mengikuti lintasan dengan akurat yang tinggi, sehingga dapat diperlukan mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat meningkatkan kecepatan dan stabilitasnya. Next. Kemudian yang terakhir ada evaluasi. Next. Nah, dari percobaan yang kita buat kemarin, terdapat permasalahan yang kita alami yang dapat dievaluasi di kemudian hari. Yang pertama yaitu pada saat kondisi sensor pada line follower yang kita gunakan kan menggunakan sensor LDR. Nah, sensor LDR yang sebelumnya yang kita gunakan pada line follower analog itu rusak, sehingga pada sekarang harus membeli modul sensor LDR yang baru. Kemudian yang kedua, susahnya mencari settingan yang tepat pada saat mengatur sensor LDR, dikarenakan threshold dari sensor tersebut yang berubah-ubah secara terus-menerus setiap dilakukan percobaan, sehingga membuat robot tidak berjalan sesuai dengan jalurnya. Yang ketiga yaitu adalah motor yang terlalu cepat. Nah, pada saat settingan yang tidak tepat, motor akan bergerak terlalu cepat sehingga sensor tidak bisa membaca lintasan yang tepat yang menghasilkan robot keluar dari lintasan tersebut dan berhenti. Kemudian yang terakhir, susahnya mencari coding yang tepat untuk mengatur pergerakan robot sehingga terdapat permasalahan pada pembacaan sensor dan juga kecepatan motor yang terlalu cepat. Oke, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.